Medio. Tapi ya di episode pertama ngebahas tentang percintaannya Jo In Sung sama istrinya ya kan. Tapi kelanjutannya ya fokusnya sama si karakter yang itu loh apa namanya? Nah, karakter yang bisa Sumpah kesel banget Kak. Oh ya. Terus ada lagi satu tokoh. Gak tau nih Kak Iko udah tahu belum? yang mana? Yang temennya Wisu dibully. Iya. Mau punya kekuatan bisa time traveler karena dia pengen nyamatin si Jihi gitu. Romantis banget, dia tuh mukanya preman tapi hatinya Hello Kitty guys. Kayak Ngobrolin kesehatan mental dalam karir, percintaan, sampai kehidupan sosial di Anyaman Jiwa. Annyeonghaseyo. Iko Anataimnida. Tiara Imnida. Kembali lagi di Komcegia What's On dengan hashtag ngadel semaunya. Hari ini seperti biasa kita akan ngebahas tentang drakor yang paling ramai ditonton ya. Iya, apa betul. itu? Moving. Gila itu keren banget sih, gue udah nonton udah selesai. Gue suka juga gara-gara Jo In Sung. Kalau lo? Gara-gara rame. FOMO ya. Iya, FOMO guys. Aku FOMO sekali sama Moving. Gila sih. Kalau aku emang gara-gara Ajushinya Jo In Sung. Sebenarnya tuh sudah ada rencana untuk nonton Moving, tapi gara-gara lagi maraton drama juga, terus kayak lagi milih-milih judul, kayaknya dulu nonton Moving. Dan Moving kemarin waktu aku pertama kali nonton udah sampai episode 17, jadi kayak udah dibabat abis, terus cuma tinggal nunggu satu kali ongoing, jadi ya udah fine bener. aja gitu. Jujur ya, untuk covernya aja tuh menurut gua nggak menarik sih. Gue liat covernya nih, ini apaan gitu. Tapi ternyata sebagus itu setelah nonton. Iya, Jadi emang nggak boleh lihat dari covernya ya. Iya, ini harus mendalami episodenya. Iya, betul. Tadi kan juga disebutin ada 17 episode. Memang dia itu kan 20 episode kan. Iya. Dia pertama itu 9 episode dulu. Enggak, 7 episode dulu Oh, Kak. 7 episode dulu. Abis itu baru ngelanjutin 3 episode setiap hari Rabu ya. Jadi 3 episode, 3 episode gitu. Jadi 20 episode deh. Yang paling ngeselinnya Moving itu per dramanya itu 40 menit doang guys. Iya, nggak Terus berasa. Iya. Tapi ya di episode pertama ngebahas tentang percintaannya Jo In Sung sama istrinya ya kan. Tapi kelanjutannya ya fokusnya sama si karakter yang itu loh apa namanya? Nah, karakter yang bisa gak pulih gitu loh. Oh iya. Yang pulih. Bapaknya siapa? Aku lupa nih. Astagfirullah. Ya itu. Jadi kelama-kelamaan episodenya itu ya ternyata. Iya. Sebenarnya tuh di setiap episodenya kita kayak diperkenalkan sama satu persatu tokohnya gitu, dan semua tokohnya ini berkesinambungan gitu. Jadi ada hubungannya gitu. Iya. Nah, itu Jalan yang bikin ceritanya. ya kayak sebenarnya Moving ini final battle-nya kan sama Korea Utara kan sebenarnya. Tapi tuh kayak sebenarnya final battle-nya cuma di 18 sampai 20 17 sampai 20. Tapi kita tuh di 16 sebelumnya kita dikasih tahu mereka tuh siapa aja tokohnya, dikasih tahu satu-satu gitu. Betul. Nah ini tadi kan udah dikasih tahu jalan ceritanya. Memang Moving ini tuh kan kehidupan orang-orang dengan kekuatan super ya, yang Iya, memang menghadapi betul. Korea Selatan, Korea Utara Korea gitu Utara. kan. Yang bermula memang ya ceritanya dari Jo In Sung dan istrinya gitu. Dia membuat pemerintah tuh ngebuat badan intelijen ya kan. Terus habis itu ya udah, setelah itu ada Jang Joo-won, ada Lee Min Hyun, ada Kim Do Sik gitu. Terus ya udah, satuan itu jadinya kayak ya udahlah, karena ada kejadian akhirnya mencoba untuk ya udahlah selesai gitu. Gue capek gitu ya. Dari situlah bermulanya gitu, dari cerita orang tuanya dulu, baru ke anaknya dulu lahir si anaknya Jo In Sung, baru habis itu tentang percintaannya ayahnya ya dan keluarganya gitu. Pokoknya masing-masing keluarga tuh dijelasin satu-satu guys. Nah ini tuh gara-gara si Kim Do Sik ini ya, spoiler alert ya guys. Jadi Kim Do Sik ini melakukan kesalahan di Korea Utara, jadi tiba-tiba bubar si Kim Do Sik ini hidup dalam pelarian. Dia ninggalin si Lee Mi Hyun, si Han Yo Jo itu, tiba-tiba ketemu lagi, menikah, punya si Bong So Gi itu. Bong So Gi gitu ya. Iya.
Nah nih keluarga ini tuh sebenarnya ngumpet, cuman di apa ya bocor sama salah satu kepala sekolahnya Iya. si Bongso. Sumpah gue gatel tau gak, kupingnya Iya. kan berbulu ya. Iya. Rasanya gue pengen gue gunting tuh gak sih? Gue kayak gagal fokus gitu. Coba, ya Kak. orang ngeselin banget gitu. Apa kekuatannya tebak? Emang ada kekuatannya? Ada. Gak tahu apa. Kalau saya ngobrolin sama teman-teman saya, teorinya adalah dia adalah tikus yang Mata-mata kan? iya, dia siluman ternyata. Siluman Oh, tikus iya. kan dia denger kan. Nah, terus besoknya dia beli buah kan, Kak. Ya, itu katanya bisa jadi tuh dia siluman tikus gitu. Sumpah aku gak Makanya tahu. kan dia kalau kakak kalau misalkan memperhatikan detailnya, dia kalau misalkan ada kekuatan, ada keluar kekuatan itu matanya jadi berubah kayak apa kayak garis Berganti kayak jadi- kayak jadi kayak mata ular. Mata ular ya? Iya, mata ular. Nah, terus kan dia suka gitu. Iya. Oh my god. Terus yang di terakhir tuh Sumpah aku baru tahu. iya, terus yang di terakhir tuh dia kan digebukin sama Bapak Jang Juan itu kan. Tapi yang ditutup ininya karena dia penciumannya Penciumannya baik. ya. Karena kan dia bilang, aku bisa mencium, aku bisa melacak orang dengan cara mencium saja. Jadi yang dihancurin yang bagian penciuman ini, hidung dan mulut kayaknya. Gitu. Baru tahu kan, Kak? Baru tahu. Sumpah susah sih. Memang harus benar-benar diperhatiin satu-satu gitu Iya kekuatannya sih, apa. Nah, tapi menurut lo siapa yang paling kuat? Kan ada kekuatan terbang. Ada yang suka kayak ibunya si siapa Kim Bok Sok ya kan. Dia mata sama kupingnya jeli kan, panca inderanya. Terus ada yang gak merasa sakit dan cepat pulih. Itu ayahnya si Iya, Jang Huiso. Jang Huiso gitu. Terus ada yang punya power dan kecepatan, Gang Hun. pegangan ya kan. Yang namanya bapaknya Jeman. Iya, yang nungguin pakai Iya. jam gitu dan Iya sama sih. punya aliran listrik yang supir bis. Iya, Bongkeman. Iya. Bongkeman. Kesukaannya Bang Sogi. Iya. Dia kalau sebelum masuk bus gini, annyeonghaseyo. Iya, super banget. Iya. Itu yang paling ikonik Iya. tau. Nah, menurut lo siapa yang paling kuat? Ya di antara punya kekuatan itu terbang, jeli segala macam. Ya itulah bapak si Gang Hun sama Jeman lah. Ah. Itu wah gila sih, kuat banget. Sebenarnya Jang Juwon juga sih sebenarnya. Karena Jang Juwon ini mantan preman kan. Iya. Jadi kayak terus dia tidak sakit kan. Iya. Jadi kayak Kayaknya makanya itu difokusin ke ceritanya dia kan. benar-benar. Tapi adalah nanti aja. Iya. Oke. Terus nih. juga ada mata-mata juga yang ternyata ibu yang ini dari Korea Utara ya Iya. yang jadi OB. Iya, dan ternyata sebelum jadi OB dia pernah jadi ibu-ibu babysitternya Wisu Iya. waktu kecil gitu. Oke, bayang banget. Pusing. Jadi tuh kan bapaknya itu apa? Ibunya meninggal di saat setelah bapaknya berdinas di perbatasan Korea Utara. Nah, mereka tuh kan terus kayak si Korea Utara tuh nyadar kalau ini ada salah satu tim Korea Selatan tuh punya kekuatan khusus. Akhirnya kayaknya itu Korea Utara mengutus ibu-ibu ini untuk pura-pura jadi mata-mata alias babysitternya Wisu gitu. Ya sih. Ya ampun. Cuman emang udah creepy sih Kak, kedatangannya kayak iya aneh iya kan aneh ya udah gitu diam nggak ada dialog gitu. Tapi awalnya gue nggak curiga sebenarnya. Tapi lama-lama oke. Tapi benar juga sih siapa yang paling kuat ternyata memang yang tapi kenapa tuh Kak? si siapa Jang Juwon ya kan sama si Kim Do Sik itu sama-sama kekuatannya tau. Karena kalau lo lihat dari di webtoonnya atau cuplikannya emang dia tuh punya dari fisik tuh S++. Dari fisiknya Kim Do Sik tuh S+. Tapi kalau kekuatannya S++. Terus kalau misalkan si Jang Juwon ini dia fisiknya S++. Tapi kalau fisiknya kekuatannya kalau kekuatannya S+. Oh, jadi sama. cuma tukeran doang. Iya, cuma tukeran doang. Jadi saling Balance. melengkapi. Betul, kayak Iya. gitu. Dan itu juga unik sih sebenarnya. Yang belum ketahuan kan si Kim Do Sik ini direkrut gimana kan? Kalau Iya. si Jang Juwon ini direkrut karena ya dia terkenal monster di kalangan preman. Terus si orang
BNN-nya itu BIN-nya itu Menyelamatkan. datang ke Iya. klubnya tempat kerjanya si Jang Juwon. Dia mau melihat sendiri seberapa monster nih orang. Ternyata benar akhirnya direkrut dan memiliki pekerjaan tetap akhirnya setelah menjadi preman bertahun-tahun. Betul, Setelah tapi- dihianati sama bosnya gitu Ih, kan. kacau sih. Jadi, Iya. jadi kayak pahlawan kesiangan sih menurut gue pemerintah Oke, gitu. benar-benar. Tapi menurut lu siapa yang jahat? Si pemerintah Korea Utara, pemerintah Korea Selatan, atau manusia yang memiliki kekuatan? Menurut lu siapa yang jahat? Korea Utara karena Kenapa Korea Utara? tahu tentara Korea Utara yang jadi kaptennya Iya. itu bilang kayak dulu kita pertama yang mengawali ini 50 tahun yang lalu. Nah ini sebagai bentuk balas dendam Korea Selatan ke kita gitu. Ini ngulang gitulah intinya. Dan itu sebenarnya for your info tentara Korea Utaranya aja sampai dikupas ya guys satu-satu latar belakangnya gimana. Tapi tentara Korea Utara tuh baik, cuman kepepet keadaan aja jadi jahat. Enggak, tapi menurut gue emang Iya. pemerintah sih. Mau Iya. Korea Utara, Korea Selatan pemerintah sih Tapi menurut gue. yang emang jahat sih dua-duanya tuh bapak-bapak Iya, petinggi bapak-bapak. BIN-nya. Sumpah. Semua gue kesel banget sih. Sumpah kesel banget Kak. Oh ya. Terus ada lagi satu tokoh. Gak tau nih Kak Iko udah tahu belum? Yang mana? Yang temennya Wisu dibully. Iya, Nah. iya ternyata dia. Iya, dia adalah Pendirinya. Gokil. Ya, dia Tapi kenapa pas dibully dia ngerasa kayak ya udah gitu loh. Maksudnya lawan aja. Itu karena dia mau Mencari. ngetes apakah Wisu beneran punya kekuatan super atau tidak gitu. Gila ya, itu parah banget sih, itu kacau sih udah diselamatin. Ternyata Terus dia pindah kan ke SMA-nya itu loh yang iya, SMA anak SMA yang khusus. baru. Iya, dan ternyata guru olahraganya bangke banget sih. Jujur, apalagi asisten guru olahraganya. Itu kasihan Kak, itu kan Ya dia karena menurut gue dia karena tuntutan pekerjaan, ya nggak sih? Karena dia Iya. emang diminta, jadi dia ini kecuali enggak kan asistennya sih. asistennya tuh jahat. Sebenarnya kan yang mencelakakan Bang Kisu kan dia. Iya sih. Ya, kayak tapi emang udah suspicious gitu anjir. Malah dibunuh sama ibu-ibunya ini, ibu mata-mata Korea Utara. Iya. Padahal gue tuh kayak penasaran nih, ini orang kenapa bisa jahat gitu loh. Latar belakangnya apa Iya. gitu kan. Nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Nah, Kayak oke. gitu sih. Bener-bener deh. Tapi Aduh. ada loh plot Apa? gue di episode terakhir sih. Jadi plot twist kan si bapaknya Hunso ini ditembak. Mana? Yang ditembak tuh Oh, ya iya. ditembak. Gue kira dia akan mati kan, terus tiba-tiba bersambung kan. Iya. Tapi ternyata masih hidup. Iya. Gila, gue kayak kaget karena gue kayak shock gitu loh. Anjir gimana nih kalau nggak ada dia gitu. Masa mati terus anaknya gimana? Anaknya kan lari kan. Iya. Untuk ke sekolahnya gitu. Ternyata itu tembaknya ke matanya. Iya, dan bola matanya keluar Iya. loh guys. Ya udah. Kayak serem banget Wak. Dan Gokil matanya tumbuh lagi gitu kayak astaga. Sama apalagi kalau scene lo? Apa? Scene yang paling lo memorable lah. Scene yang paling memorable. Duh aku jadi bingung. Tapi menurut gue ya, ini minusnya waktu itu gue sempat bosan di pas bagian si Kim Do Sik sama Lim Ji Yeon pacaran. Kenapa? Itu kayak itu pace-nya lama Kak. Jadul banget tuh kayak lama Iya sih, banget. tapi seru. Iya. Tapi yang Kyo itu bapak Jang Juwon nama Jihi. Oke, kita beda nih ya. Iya. Kita versus. Tapi ini ya, aku baca di Twitter. Ya. Salah satu fan account-nya Han Yojo bilang kalau hari ini di artikel wawancaranya dengan bapaknya si Jang Juwon ini, ya itu katanya kan ditanyain, kamu mau punya kekuatan apa Iya. kalau misalkan nanti kalau suruh milih gitu, mau punya kekuatan bisa time traveler karena dia pengen nyamatin si Jihi gitu. Romantis banget, dia tuh mukanya preman tapi hatinya Hello Kitty guys. Kayak mana cara PDKT-nya lucu banget, beli Karena itu kopi. cinta pertama. Iya. Cinta pertama. Beli kopi tiap hari Kak, sampai yang kayak kok nggak datang nih si Jihi. Ternyata paling kocak yang dia nangis gara-gara tersesat. Iya, itu lucu banget sih. Kok Itu nggak nyampe aneh iya. sih. Kok nggak nyampe sih, emang ini aku masih tersesat. Iya, masih bingung. Ya akhirnya dianterin pakai motor gitu. Sama ini sih ada apa? scene yang Huso nangis.
Hisu. Yusu, jadi kan ada Korea Utara yang gemuk badannya. Iya. Dia kan nangis kan, Iya. kehilangan teman terus ditenangin gitu. Iya. Itu sedih banget sih, sumpah itu sedih banget. Itu Harus tonton. lucu banget. Sumpah lucu banget. Nah, di film ini kan ada fakta-faktanya. Iya. Boleh, yang pertama adalah Han Hyo Joo sempat menolak drama ini, tapi waktu dikasih tahu dia menjadi istrinya Jo In Sung, langsung diterima. Dasar. Iya. Ternyata memang ini kan malah sutradaranya juga sengaja untuk yaudah lu kesin ciuman gitu karena sama-sama jomblo gak sih? Iya. Gokil. Nah ini ternyata memang Moving ini kan adaptasi dari cerita webtoon kan yang berjudulnya sama Moving juga karya Kang Pool. Jadi emang versi adaptasinya emang digarap sama sutradara Park Ki Jin. Terus juga ternyata kan tadi sempat kita obrolin tentang episodenya kan. Iya. Sebenarnya itu dia tuh pengennya 14 sampai 16 episode aja gitu. Tapi ternyata Kang Pool ngerasa kayak aduh narasinya kurang nih gitu, akhirnya ditambahin 20 episode. Yaudah deh gue aja yang nulis tapi 20 episode ya, akhirnya 20 episode. Dan ini gitu. dibilang ini drama Korea dengan budget film. Jadi dengan kalau dilihat dari CGI-nya juga oke. Iya. Terus kalian melihat pemainnya, aktor-aktor Chung Muro yang alias si aktor-aktor ini jarang main di drama tapi Kayaknya di film. jarang main di drama tapi seringnya main di film. Sekelas bapaknya Jang Joon itu kan terkenal gara-gara Miracle in Number 7 itu loh Kak. Kan ya, Miracle Cell in Number 7 Iya. itu juga. Terus ada lagi fakta menariknya adalah si Do Hoon namanya, itu juga naikin berat badan sebanyak 6 kilo kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi Pakai tuh mie ya. enggak, itu si ini yang itu bongsok. Oh, yang Iya. ini yang mana? Yang Ganghoon yang kuat itu. Oh, Jadi oke. tuh Oh, dia juga nambahin juga? Ganghoon itu dikasih tahu bakal ada adegan shirtless, padahal nyatanya nggak jadi guys, batal. Jadi kayak tapi ya udah diterima Iya, gitu. iya. Terus yang jadi Bongsoki juga 30 kilo naiknya. Dan itu dia itu kan namanya Lee Jung Ha ya. Lee Jung Ha ini kan pernah main juga di Nevertheless. Terus aku ngeliat kan di TikTok. Oh my god, dia di Nevertheless sangat hot Beda dan ya? merayu Mbak Sohee, Han Sohee. Iya. Di mana di Moving jadi Bong Sohee lucu banget. Jadi kayak anak kecil. Iya. Anak kecil gimana ya? Iya. Udah telat dewasa gitu. Kalau lari cimit-cimit gitu. Lucu banget. Terus Iya. juga ternyata memang yang tadi lo bilang kan ada juga ngejalin chemistry sebelum syuting juga Han Hyo Joo ini juga memanggil Om Adele gitu Iya, kan. sampai Biar- sekarang loh, sampai sekarang. interaksinya masih ada di komen Instagram. Oh iya, Iya. katanya di sini sampai selesai syuting. Ah, Berarti iya. di Instagram masih ya. Masih ya. Iya. Apakah berjodoh? Kita lihat saja nanti. Iya. Terus apa lagi nih fakta menariknya? Terus ada ini tadi udah dikasih tahu. Oh ini adegan yang paling menantang bagi Go Yeon Jung yang dia 17 orang versus 1 itu. Iya. Dilansir sama Spot TV News, Jo In Sung menyebut badan sang aktris lecet dan nggak pakai stand-man. Iya, itu mirip kayak ini sih Max Girl kan juga Nana yang versi yang udah operasi itu juga gitu. Nggak pakai stuntman jadi ya udah berantemnya berantem beneran. Tapi keren sih. Totalitas berarti ya. Go Yeon Jung itu mukanya muda banget. Umurnya 27 guys. Wah, 96 lu kayak kacau. kacau. Oke, menurut lo Red dari segi produksi, skrip, talent mau dikasih berapa? Dari segi skrip 10/10 Oke. sih. Terus dari talent tak terhingga. Dan terhingga. Karena emang keren-keren banget gitu kan. Yang tadi udah di-mention sebelumnya Chung Muro juga. Terus dan by the way habis Moving kelar kan diwawancara tuh si Kang Polnya. Iya. Dia lagi liburan, dia lagi belum nonton endingnya gimana, tapi dia nggak mau drama ini jadi open ending kan, karena baru di season 2. episode 20 tuh ada after credit title scene-nya. Iya. Itu menceritakan si Frank tuh balik lagi dan Oh my god. ternyata Frank. kayaknya kan di Korea Utara udah nih, di season 1 lawan Korea Utara udah kelar kan. Di season 2 kayak Amerika, karena si Elias ini bahkan ditunjukin lagi gitu. Jadi Frank ini punya temen nanti. Frank juga sama kan, dia juga nggak maksudnya dia
cepat pulih gitu kalau luka kan. Kayaknya tapi dia kekuatannya lebih rendah dibanding Iya, si tapi itu. Kak nyadar gak sih waktu ngelawan Korea Utara itu kayak hadapin sama kekuatan yang sama. Kayak iya. Bong Zok sama si yang terbang itu. Iya. Terus Bapak Ganghun iya. Bapak Ganghun sama yang kuat Iya. gitu-gitu kan. Bener-bener gregetan sih. Iya, sumpah. tapi itu lucu sih. Kan anak-anak itu kan tidak justru diumpetin kan sama Iya. orang tua mereka karena Takut orang tuanya diperdayakan. orang tuanya itu nggak mau anaknya dalam bahaya udah. Dan bahkan si Bong Sok aja setiap hari harus bawa tas dengan beban berat yang sangat berat. Gitu. Gokil. Oke kalau gitu terima kasih Kak Iya. Tiara sudah Terima kasih ngobrol juga Kak Iko. Drama Moving. Terima kasih juga untuk Sobat Medio. Jadi tungguin episode selanjutnya dan komen di bawah ada fakta menarik nggak dari Moving. Oke? Oke. Sampai jumpa. Thank you Kak Bye-bye. Tiara.